Ketika dia sehari tidak membaca surat kabar, merasa rugi. Tapi ketika sehari dia tidak membaca Al-Quran biasa, bahkan sebulan biasa, bahkan setahun biasa, mengaku Al-Quran kitabnya, tapi tidak pernah dia baca, mustahil mampu merealisasikan dalam hukum Allah ini di dalam dunia ini. Kalau membacanya saja sudah ogah. Oleh karena itulah dalam kesempatan yang mulia ini, saya menghimbau jamaah sekalian, mari realisasikan, kita lestarikan hukum Allah berupa Al-Quran. Yuk kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran. Setelah tahu makna dan kandungan isi Al-Quran, mari kita realisasikan dalam kehidupan yang real, sehingga perbuatan kita adalah perbuatan yang Qurani. Itu M. Dan S yang kedua adalah sabar. Sabar. As-sabru alal mafqud. Sabar dengan sesuatu yang kita inginkan namun tidak kunjung datang. Tidak mungkin terlontar dari seorang yang benar-benar beriman, kesabaranku sudah habis. Karena hakikatnya orang yang beriman tidak mengenal bahwa sabarku sudah habis. Karena sabar itu tidak mengenal batas. Ketika seorang bilang, sabarku sudah habis, maka pada titik itu berarti dia bukan termasuk orang yang sabar. Namun sabar ini jangan diartikan secara salah, pasrah, lantas tidak mau berusaha. Sabar yang dimaksud di sini adalah agar aktivitas kita bernilaikan ibadah, dinilai ibadah oleh Allah. Di dalamnya paling tidak harus ada ikhtiar dan doa. Ikhtiar semampu kita, doa kita bermunajat kepada Allah. Ya Rabb, Rabbul Izzati, silahkan berdoa. Dan itu Allah menyuruh kepada kita untuk berdoa, meminta apa yang kamu minta. Tapi harus kita iringi dengan ikhtiar. Ketika Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita, itulah memang yang terbaik, kita terima dengan kesabaran. Dan yang plus R-nya itu, yaitu redo. Redo dengan ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Dalam kondisi apapun kita harus redo. Karena hakikatnya Allah lebih tahu dengan kita. Ketika sudah ada timbul sifat redo dengan ketentuan Allah, maka akan timbul sifat qanaah kita kepada Allah. Kalau sudah kita qanaah kepada Allah, menerima apa adanya, maka akan timbul rasa syukur kita kepada Allah. Ketika kita sudah bersyukur, aktivitas kita mencerminkan syukur, janji Allah jelas. Allah akan memberikan, akan menambah rizki yang ada pada diri kita. Kalau mungkin sekarang kita rasakan rizki kita statis, atau mungkin malah berkurang, mari kita introspeksi. Apakah nikmat yang diberikan Allah kepada kita sudah dimanfaatkan secara maksimal untuk bersyukur? Atau malah sebaliknya, nikmat yang ada kepada kita yang diberikan oleh Allah untuk bermaksiat ria di muka bumi Allah ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Itulah SMS yang senantiasa harus kita lestarikan dalam kehidupan kita. Plus R, agar kita senantiasa aktivitas kita selalu dinilai oleh Allah sebagaimana bentuk ibadah kita di muka bumi ini. Subhanallah ya Ustadz, ini dirangkum sama Ustadznya jadi SMS plus R. Kalau biasanya cuma untuk kirim-kirim SMS berita atau apapun, tapi ternyata di sini juga ada ya SMS plus R-nya. Harus diingat nih tadi ibu-ibu katanya, untuk setiap ada janji, melestarikan juga Al-Quran dan hukum-hukumnya, kemudian juga jangan lupa untuk sabar ya, dan ridho. Insya Allah. Baik Pak Ustadz, muncul pertanyaan dari saya terutama nih Pak Ustadz, dalam tema kita kali ini untuk beribadah. Setiap saat dinilai, langkah kita ingin dinilai ibadah. Apakah ketika kita bekerja, kita mengerjakan pekerjaan yang bisa dibilang bersifat duniawi, apakah itu tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah? Seperti mungkin ya, ada sebagian dari sahabat-sahabat kita yang pergi mempunyai amanah sebagai dokter, sebagai pemadam kebakaran, sebagai guru atau apapun, mengerjakan semua pekerjaan duniawinya dari pagi sampai malam baru pulang. Apakah hal seperti itu juga tidak dinilai ibadah, atau seperti apa nih penjelasannya Pak Ustadz? Oh ya, profesi apapun
dalam Islam itu ibadah. Apapun profesinya. Dengan catatan tadi satu. Janji kita dengan Allah tidak boleh kita langgar. Orang yang kita benar-benar menjaga janjinya berupa kalimat syahadat, taruhlah tadi yang ditanyakan, sebagai dokter sekalipun. Karena kita berjanji dengan Allah, Allah menyuruh kepada kita dalam sesibuk apapun, oh iya saya sudah berjanji, waktunya Allahu Akbar, saya berjanji ya Rabb. Sekarang saatnya saya untuk menghadapmu ya Rabb. Dokter apapun, tetap janji kita dengan Allah. Salat 5 waktu tidak kita tinggalkan. Karena itulah kita melestarikan janji kita dengan Allah. Apapun profesinya silahkan dalam Islam. Tapi yang pasti janji Allah, janji kita dengan Allah berupa syahadat jangan dikhianati. Salat 5 waktu jangan ditinggal. Orang yang berjanji dengan Allah, dia mampu menjaga lisannya. Profesi apapun, pedagang misalnya, ketika seorang pedagang dia curang, bohong dengan dagangannya, oke, orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Ketika dia sadar bahwa kita berjanji, mustahil dia akan bohong untuk mencurangi perbuatannya. Yuk, ini sangat penting. Yang kedua, kalau kita kembalikan kepada rumusan SMS, M-nya itu melestarikan hukum Allah. Apapun profesinya tidak keluar dari hukum Allah. Petani, wahai petani seluruh Indonesia, ingat, alam butuh keseimbangan. Silahkan kelola alam raya ini untuk kemaslahatanmu, tapi jangan dirusak. Pengusaha hutan yang ada di Indonesia, silahkan hutan untuk manusia, tapi ingat harus dilestarikan. Melestarikan hukum Allah, jangan dirusak. Apapun profesinya. Dan sabar ketika menghadapi sesuatu. Allah karim, maunya begini, ternyata begini, tidak sesuai. Mari kita sabar, inilah yang terbaik dengan kita. Dalam kondisi apapun, yuk kita kembalikan kepada SMS plus R. Itu. Subhanallah ya Pak Ustadz. Jadi sebetulnya dalam setiap amanah apapun yang kita pegang, itu sebetulnya bernilai ibadah. Ya. Subhanallah, ibadah yang wajibnya, yang sunahnya sudah dilaksanakan. Ternyata ketika seperti majelis talim yang hadir di sini pun para ibu menjadi seorang ibu yang 24 jam mengurus anak, suami, itu pun bernilai ibadah. Subhanallah di mata Allah ya. Mudah-mudahan nih, insya Allah yang hadir di sini juga beserta bapak-bapaknya, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah tadi ya, mendapatkan R plus R-nya itu. Baik, nah nampaknya nih Pak Ustadz ada yang ingin bertanya dari para jamaah yang sudah hadir. Baik ya, untuk pertama kita dari Ikhwannya terlebih dahulu Pak Ustadz nih, kita dahulukan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadi, Ustadz. Saya ingin bertanya, saya ingin menyikapi tentang innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dalam konteksnya, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan nahi dan mungkar. Yang saya akan tanyakan Ustadz, dalam nyatanya di masyarakat itu banyak sekali masyarakat yang sering melaksanakan sholat tetapi bahkan dia sendiri sholat itu tidak pernah bolong gitu Ustaz. Tapi yang saya akan pertanyakan ini adalah dia juga sering melaksanakan maksiat. Nah, apakah sholat yang dia kerjakan itu masuk ke dalam konteks ibadah atau tidak Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali Ustadz. Kalau tadi Ustadz punya rumusan SMS plus R, yang ditanyakan juga punya singkatan SMS nih Pak Ustadz. Sholat terus maksiat jarang. Aduh ya. Baik, silakan Pak Ustadz. Ya. Baik Ibu, ini fenomena yang ada di negara kita. Negara Indonesia adalah mayoritas beragama Islam. Bahkan penduduk yang ada di Indonesia, Islam yang ada di Indonesia ini adalah Islam terbesar di dunia. Kalau sudah Islam berarti dia sholat.
Pertanyaannya adalah, ada orang yang sholat, tapi ternyata sholatnya tidak memberikan asar dalam kehidupannya. SMS tadi ya, sholat terus maksiatnya jalan. Nah, ini ibu yang harus kita perhatikan, bahwa kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, tidak ada perintah Allah, perhatikan, tidak ada perintah Allah suruh mengerjakan sholat. Tapi yang ada yaitu suruh mendirikan, menegakkan sholat. Apa bedanya?